Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai dari Persib Bandung. Persib harus segera cari opsi buat lini belakang nih. Kemungkinan Persib cuma akan punya 2 back aja lo ya, Nick dan Beto. Kakang, ya meskipun Persib nggak mau lepas, tapi ya mau gimana lagi, Kakang itu terikat tugas cuy. Jadi ya mau nggak mau Persib akan ngelepasnya ke Bayangkara FC. Sementara Victor ya udah 85% ke Biak nih ya. Jupe ya mungkin opsinya cuma Jupe ya. Kalau Persib gak bisa datangin back baru, mungkin Jupe bisa ditunda dulu kali ya buat jadi pelatihnya. Sebenarnya Persib punya loh beberapa back muda dari akademi, tapi apakah itu cukup dengan 4 kompetisi yang kemungkinan akan dilakonin sama Persib, yakni Liga, Piala Presiden, Piala Liga, dan AFC. Jelas Persib butuh tambahan amunisi nih di sektor belakang. Tapi ya nama-nama yang selama ini diincar emang agak sulit sih didatangkan, seperti Rido, Andi Setio, Syahrul Lasinari, dan lain-lain. Sebab para pemain ini harganya pada naik cuy. Ya meskipun kami tahu akan ada pemain bertahan yang datang, tapi ini masih dalam proses. Nah justru saat ini yang lagi ramai di Persib itu adalah soal isu winger asal Eropa, apalagi seperti yang diungkapkan oleh Boyan Hodak. Nah yang jadi pertanyaan, siapa sih dia ini? Ya udah kami bilang nggak tahu aja deh, daripada kami bilang tahu tapi kami nggak mau bilang terus ada yang komentar, bilang aja lu nggak tahu. Ya udah coba kalau lu tahu lu sebutin deh. Ya udah kami bilang nggak tahu deh, titik. Biar lu senang. Oke lah, akan kita kasih beberapa opsi winger Eropa ya yang kemungkinan bisa diambil oleh Persib. Ini cuma kemungkinan aja loh ya, berdasarkan beberapa hal yang nanti akan kami sebutkan di belakang. Kenapa para pemain ini tuh dikaitkan dengan Persib? Yang pertama ada Rui Gomes. Rui Gomes adalah seorang winger asal Portugal berusia 26 tahun yang saat ini lagi dipinjamkan oleh klub Tondela ke klub Portimonense. Penampilannya sih cukup apik musim lalu, 31 kali main, 8 gol dan 3 assist. Cuma yang jadi masalah adalah harganya yang cukup mahal, sekitar 8 miliaran ya. Meskipun kalau Persib mau, Persib bisa dapetin ini pemain dengan gratis karena kontraknya habis di Juni ini. Yang kedua Bruno Silva. Bukan Bruno Silva yang botak ini loh ya, tapi Bruno Silva yang ini pemain milik Lang FC di Liga Portugal. Usianya 26 tahun, musim ini tampil sebanyak 33 kali dengan 4 gol dan 3 assist. Harganya lebih murah sih, yakni sekitar 3 miliaran aja. Dan Persib kalau mau bisa ngedapatin secara gratis karena kontraknya pun habis di Juni ini. Yang ketiga Ruben Macedo, winger juga nih berusia 28 tahun asal Portugal juga yang main di Liga Portugal bersama klub Nacional. Harganya hampir 5 miliaran sih. Nah musim ini tuh tampil sebanyak 33 kali dengan 2 gol serta 3 assist. Dan Persib lagi-lagi bisa ngedapetin Ruben ini secara gratis karena kontraknya habis di Juni ini. Nah kenapa 3 pemain ini tuh justru yang mencuat nih di situs Transfermarkt saat ini? Karena yang pertama ya Rui Gomes. Rui Gomes ini adalah salah satu sahabat dari Siro ya, atau bisa dibilang adik kelasnya Siro lah. Dia ini pernah sama-sama menimba ilmu di klub yang sama, klub Merillines ya. Ya jadi bisa dibilang pemain ini dekat lah dengan Siro. Kemudian Bruno Silva kenapa dikaitkan dengan Persib ya? Karena Bruno Silva ini satu agen dengan Boyan Hodak. Kemudian ada Ruben Macedo. Kenapa Ruben Macedo ini tuh dirumorkan atau dikaitkan dengan Persib? Sebab dia ini mantan rekan satu tim Stefano Beltrame di Mauritimo ya. Tapi ya ini semua kan masih sebatas rumor loh ya. Belum tentu mereka yang benar-benar diambil oleh Hodak. Jadi ya nikmatin aja rumornya. Namanya juga bursa transfer. Lagian masih lama juga bursa transfer. Jadi ya tenang aja. Dari Persija, Thomas Doll udah resmi diumumin ya keluar dari Persija. Ini akan menarik nih khususnya komposisi pemain yang akan masuk ke Persija ataupun yang akan
berada di Persija musim depan. Kemungkinan nama-nama yang udah dirumorkan ke Persija pun akan berubah nih, karena kan biasanya pemain-pemain itu sesuai pilihan pelatih. Nah, mungkin kita akan tunggu nih siapa yang akan menjadi pelatih Persija, baru itu kemungkinan pemain-pemain yang akan masuk ke Persija. Tapi kita juga jangan lupa ya, di Persija ini mau siapapun pelatihnya itu biasanya nggak akan bisa sekuat apapun dong nentuin hal pemain. Buktinya sekelas Thomas Doll aja puyeng loh sama manajemen Persija. Doll minta pemain anu tapi nggak dikasih, dikasihnya malah pemain yang lain. Repot kan? Jadi untuk Persija ini sekarang ya sebenarnya kalau ditanya berapa banyak sih yang udah nego? Banyak yang nego. Kalau nggak salah lokal aja tuh ada 6-7 pemain ya. Asing itu ada 4 sekarang. Tapi ditahan dulu. Sebab nunggu dulu pelatihnya nih. Kan pelatihnya belum jelas nih. Siapa tahu nanti kan giliran udah diambil malah pelatihnya nggak mau gitu kan. Makanya kita tunggu aja. Intinya Renan Alves udah OTW ke Persija cuy ya, bersama satu kiper asing ya. Nah kiper asing ini tuh buat gantiin Bagol kayaknya, yang nasib itu nggak tahu di Persija nih stay apa pensiun kali ya. Sebab ada tawaran juga buat Bagol ini jadi pelatih. Jadi ya kita tunggu aja keputusan atau pengumuman resminya lah dari pihak Persija. Ada tim Liga 2, PSPS Pekanbaru yang dikabarkan tertarik memakai jasa winger muda Persib Bandung Arsan Makarin. Ya seperti kita tahu lah, hadirnya Supardi Nasir yang saat ini juga menjabat sebagai asisten manajer PSPS memang berusaha ingin membentuk Persib Jilid 2 dengan mengumpulkan para pemain beraroma Persib. Nah, kemarin buat yang nanya, bukannya Arsan ini agennya Teddy Cahyono bang? Setahu kami sih sekarang ini Arsan nggak di bawah Teddy lagi ya. Arsan ini tuh kayaknya ada agen lain deh, yang kami pun lupa ya agennya siapa, Agi Resi atau Muli Munial gitu loh. Tapi yang jelas ya, Arsan Makarin saat ini bukan di bawah lagi Teddy Cahyono ya. Tapi kan untuk Arsan ini ke PSPS masih sebatas rumor loh ya. Dari PSIS Semarang ada nama Lucas Barreto, gelandang asal Brazil berusia 29 tahun yang musim lalu main di Liga Malta. Tampil sebanyak 20 kali, cetak 3 gol dan 1 assist. Nah, Barreto ini akan melengkapi slot asing di PSIS musim depan ya. Jadi yang udah ada sekarang asing itu adalah Bobakary Diarra, Gali Freitas, Roger Bonnet, Abdallah Sudi, Fernandinho, Joao Ferrari ditambah Lucas Barreto. Berarti tinggal satu lagi nih slot pemain asing PSIS. Siapa ya kira-kira? Dari Dewa United baru aja mengumumkan para pemain yang sudah dilepasnya. Ada M. Zainuri, Ahmad Rusadi, Nasir Buya, dan Iksan Kurniawan. Meskipun ya kita semua udah pada tahu lah akan pada kemana nih para pemain ini. Zainuri dan Ahmad Rusadi ini kan dirumorkan ke Persis Solo. Nasir Buya ini dirumorkan ke Persela Lamongan. Sementara Iksan Kurniawan dirumorkan akan ke salah satu tim di Liga 2. Ya tunggu aja bener apa enggak ya para pemain ini akan ke klub-klub tersebut. Dan apakah masih ada nih yang akan keluar dari Dewa United? Oke, kita akan bahas salah satu profil tim Liga 1 nih. Ini banyak banget yang nanya nih. Ini tim katanya aneh. Kok aneh ya? Tim apa sih yang aneh? Dia adalah tim Madura United. Kenapa tim ini dibilang aneh? Tim ini kan finalis Championship Series, yang artinya tim ini musim depan main di AFC. Tapi kenapa tim ini kok justru cuci gudang? Ya kami pribadi nggak tahu alasan sebenarnya kenapa Madura United ini cuci gudang. Tapi hal ini tuh sebenarnya udah biasa sih dalam dunia sepak bola. Jangankan tim yang finalis ataupun yang juara ya, bahkan tim mediocre atau di bawah pun bisa aja cuci gudang. Karena kan setiap tim itu setiap tahunnya pasti ada perombakan dan juga perbaikan ya di dalam tubuh manajemen klub itu sendiri. Nah, daripada kita menduga-duga atau mendebak-nebak kan karena kurang relevan ya kalau nebak-nebak doang. Makanya kita tunggu aja pernyataan resminya dari pihak Madura United. Tapi setahu kami ya dari penelusuran kami di kantornya Madura United, jadi memang tim ini tuh sebenarnya lagi goyah soal keuangan. Jadi manajemen Madura ini lagi cari cara bagaimana caranya tim Madura United ini bisa tetap berkompetisi yang minimal di 4 kompetisi musim depan. Jadi pemain-pemain yang dilepas pun dengan tujuan agar tim Madura United ini ada pemasukan.
Apa yang terjadi di Madura United saat ini sebenarnya bisa dibilang buah si malakama juga. Di satu sisi memang ini kesepakatan dari pihak manajemen karena memang lagi kesulitan ekonomi ya dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi di sisi lain dengan hilangnya para pemain-pemain andalan ini pun akan menjadi kesulitan Madura di musim depan. Tapi inilah jalan yang harus ditempuh oleh tim Madura United. Tapi tenang aja buat semua para kacang mania dan juga pendukungnya Madura United, tim ini nggak bangkrut kok. Tim ini lagi nyusun ulang manajemennya ya, bagaimana untuk menghadapi beberapa kompetisi musim depan. Ini benar-benar harus dipikirin nih, dari mulai detail gaji pemain dan lain-lain harus mulai dipikirin benar-benar. Apalagi musim depan ada istilah yang namanya financial fair play. Jadi ya menurut kami hal yang wajar jika Madura United saat ini masih adem ayem, nggak ada pemain masuk ya, bahkan kebanyakan pemain keluar. Nah, dengan panjangnya lamanya bursa transfer musim ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Madura United. Jadi dengan panjangnya masa bursa transfer, tim ini bisa lebih leluasa memilih pemain-pemain yang mungkin bisa lebih kompeten ya, atau mungkin lebih memadai buat mereka pakai di musim depan. Jadi intinya hal-hal seperti yang dialami Madura United ini udah hal biasa ya dalam dunia sepak bola. Nggak perlu diributkan juga karena setiap klub ini punya kebijakan pengaturan program mereka sendiri-sendiri. Paham ya? Oke lanjut ya, dari Persita Tangerang. Persita Tangerang musim depan akan diisi oleh Brown bersaudara, yakni Jack dan George Brown. George Brown yang nggak kepake di Persebaya akhirnya mengikuti sang adik untuk ke Persita Tangerang. BTW buat kalian yang belum tahu ya, Persita ini bukan tim sembarangan loh sebenarnya. Tim ini tuh sebenarnya bisa dibilang salah satu timnya PSSI. Bosnya Persita, Ahmed Ruli Zulfikar, ini tuh sebenarnya saudara dengan Zaki Iskandar. Zaki Iskandar tuh kalian tahu lah sekarang jadi tangan kanannya Erick Thohir dan juga menangani timnas U20. Jadi bisa dibilang tim ini tuh bukan tim kacangan loh ya. Tim ini tuh kuat loh secara koneksi dengan PSSI. Bahkan bisa dibilang timnya Esko kali ya. Makanya jangan heran kalau kemarin Persita bisa selamat dari zona degradasi. Sebab ya di Indonesia seperti itu. Makanya musim depan itu kami bilang Persita ini nggak terlalu mediocre juga. Bahkan mungkin akan mengejutkan ya. Tapi mengejutkan seperti apa? Tunggu aja. Kami tahu kok. Misalnya kami dekat kok dengan Persita. Ada Ricky Nelson, ex pemain timnas yang terakhir kali menjabat sebagai pelatih kepala Persipura, yang juga orang yang sangat keras ingin Sintayong out dari timnas, alias salah satu anggota kelompok lokal kampret. Nah, dia ini katanya akan merapat ke Persija. Kami pribadi nggak tahu nih, dia ini ke Persija jadi penggantinya Thomas Doll atau jadi direktur teknik sih. Sebab dia juga punya lisensi dua-duanya sih. Nah, bersama Ricky Nelson ada juga WCP alias Widodo Ceputro. Ini menarik nih, apakah musim depan Persija ini akan dilatih pelatih lokal? Tapi gimana urutannya? Apakah WCP yang jadi pelatih terus Ricky Nelson diretek gitu? Ya nggak tahu deh, itu yang tahu pihak Persija. Tapi satu hal yang pasti, hilangnya Thomas Doll ini membuat salah satu kapten Persija, yakni Firza Andika ini mulai benar-benar merasakan kesepian ya. Bahkan Firza pun mengunggah di akun Instagramnya rasa sedihnya ditinggalkan oleh Thomas Doll. Jadi keluar juga nih anak kayaknya. Kemana ya? Udah pada tahu kan kalian? Dari Persebaya ada nama Reski Fandi, gelandang energik asal Persija yang kabarnya lagi nego nih sama Persebaya. Nah, Reski ini tuh diproyeksikan menggantikan posisi Ripal Wahyudi yang ke Persis Solo. Wah, apakah ini satu paket ya sama Ridho? Tunggu aja deh. Ini kan baru rumor ya. Dan kalaupun benar Reski ini ke Persebaya ya, seperti kami bilang ya, musim depan Persebaya ini akan rasa baru nih. Saat ini Paul Muster ini udah ngambil semua sistem latihan di Persebaya. Jadi dalam sistem latihannya Paul Muster ini, pemain-pemain yang VO2 max-nya di bawah 30 sih pasti akan dibuang. Wadidaw, ini sih ngebut semua dong pemain Persebaya musim depan.